Loh, kok gue ngetik gini sih? Aduh, fokus, Ru, fokus. Di umur segini gue belum ada punya apa-apa. Ngelihat Instagram foto temen pada prewed semua. Dan bahkan juga udah pada punya anak semua. Gue kapan ya? Eits, gimana nih? Ada yang kepikiran sama kayak gue tadi? Selamat ya guys, berarti kita satu server nih. Pastinya lo sering banget ya Her ditanya-tanya sama keluarga lo di acara-acara keluarga, kapan nikah ya? Kalau itu ya Anjel, itu kayaknya udah pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue gitu ya. Dan rasanya kayak, ya udahlah gue pasrah aja lah gitu. Kalau lu gimana Anjel? Ya sama juga dong, pernah melewati masa-masa itu. Tapi kalau sekarang enggak ya, lebih aman dan lebih kayak memilih untuk menikmati hari ini dan fokus ke masa depan Cila. Wah, keren banget ya. tapi rasanya kita kalau misalnya di fase-fase umur 20-an gitu ya, atau 25 tahunan, rasanya memang kita harus fokus untuk ini deh, mikirin jangka panjang aja gitu. Jangan terlalu mikirin omongan orang gitu loh, Anjel. Ya Bener-bener, karena kayak yang berlalu biarlah berlalu lah ya, Her. Apalagi kita tuh mesti banget sering self talk kali ya gitu ya, kayak nggak tau sih lo ngerasain gak ya, tapi kalau gue tuh suka banget nih nanya sama diri gue sendiri kayak gue tuh sebenarnya tuh siapa sih gitu ya, kayak tujuan hidup gue tuh apa gitu, dan juga kayak oke, gue ini sekarang udah cukup bermanfaat belum sih buat orang lain. Lo juga ngerasa suka nanya kayak gitu nggak sih sama diri lo sendiri? Benar, gue kadang ngerasain hal yang kayak lu ceritain juga sih Angel, dan kadang di fase-fase itu tuh kayak jadi bahan renungan gue gitu ya. Gue ini sebetulnya mau nyari apa sih gitu, ngerjain apa sih gitu, dan ke depan gue mau apa gitu. Dan kadang tuh itu kayak fase quarter life crisis gue gitu loh Angel. Dan kadang tuh gue butuh apa ya, butuh sosok teman gitu ya, atau sosok orang tua yang bisa ngarahin, mungkin ngasih masukan-masukan gitu ya, supaya kayak apa ya, supaya kita tuh bisa jalan di posisi yang sesuai gitu loh Angel, dan kita bisa ngelewatin fase stres itu tadi gitu loh. Bener banget sih. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis juga nih ya, sebenarnya banyak diomongin ya sama anak-anak zaman sekarang gitu. Dan gue tau gak sih Her, pernah ngalamin itu. Wah parah banget sih. Suka nanya nih sama diri sendiri kayak, aku tuh sama orang lain nih kok aku masih biasa aja sih, dan kayak timbul perasaan gak bersyukur, mulai bandingin achievement, dan mulai banget nih kayak ya insecure aja sih, gimana gitu Her. Iya benar-benar, apalagi kalau dibandingin sama orang lain gitu, kayak gak enakan aja gitu ya jadinya ya sama teman-teman gitu kan, padahal kan sebetulnya ya pencapaian setiap orang-orang kan pasti berbeda ya Angel ya gitu. Dan tentu insecure itu pasti ada sih kalau misalnya kita sering dibanding-bandingin, dan tentu juga kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman kita juga, atau atasan kita khususnya kalau kita kerja di kantor gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak cuman kita doang ya Her ya yang ngalamin quarter life crisis ini ya? Ya benar banget sih Jel, dan sebetulnya quarter life crisis ini juga sebetulnya tahapan kita menuju kedewasaan juga gitu ya. Jadi menurut gue sendiri sih ya kita nggak usah khawatir lah dengan fase itu, ya just do it gitu ya, dan ya udah hadapin aja gitu, karena gue yakin kalau niat kita baik, kemudian kita juga positive thinking gitu ya, rasanya kita bisa ngelewatin itu juga sih Jel gitu. Oke Her, artinya ngerasa hal itu gitu ya, quarter life crisis di fase ini tuh sebenarnya wajar-wajar aja dong? Yoi, wajar banget malahan Angel, karena menurut gue ya ketika kita nggak bisa menghadapi fase quarter life crisis ini, ujung-ujungnya kita itu bisa gampang stres gitu loh. Apalagi kalau kita nggak bisa ngadapinnya dengan perilaku ataupun tindakan yang sesuai gitu. Dan kan ini sayang banget ya kalau misalnya kita nggak bisa survive dari quarter life crisis ini, dan ujung-ujungnya berujung depresi. Yang rugi adalah diri kita, dan bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita juga ini kan nggak happy kan ngelihat kita gitu. Jujur ini ya Her ya, kalau gue ngerasain quarter life crisis ini nih gitu ya, dan rasa tuh parah banget sih, nggak jelas banget, nggak enak banget gitu ya. Yang tadi merasa diri tuh kayak nggak ada apa-apanya, kayak kok useless banget ya, kok orang lain udah punya achievement ABC dan gue kok nggak ada ya, dan gue selalu
akhirnya comparing yang nggak ada habis-habisnya, yang ngebuat otak sama badan gue tuh capek sendiri gitu loh Her. Gue nggak tahu sih ya kalau lo atau mungkin teman-teman juga pernah nggak sih ngerasain hal-hal yang nggak enak kayak gitu? Jujur gue pernah ada di fase itu Njel gitu. Jadi dulu waktu gue sebelum kerja gitu ya, kayaknya itu fase quarter life crisis gue deh. Karena gue udah banyak ngelamar di mana-mana gitu ya. Terus di satu sisi juga beberapa proses yang udah gue jalanin juga kadang gagal gitu ya. Ditambah teman-teman gue udah pada kerja semua. Wah, insecure abis pasti sih lo. Bener. Wah, itu udah parah banget sih kayak gitu, bener. Jadi itu kayak apa ya? Jadi kayak bikin mental gue drop, tapi di satu sisi gue ngelihat sisi positifnya juga kan Jal. Jadi nyari kerjaan itu mau bandingin orang duluan dapat atau fokus lu emang mau nyari kerja gitu. Jadi ya balik lagi sih ke fokus gue di awal, visi gue, goal gue apa gitu, sehingga ya alhamdulillahnya gue bisa ngelewatin itu gitu. Artinya sebenarnya quarter life crisis juga sebenarnya akibat kita suka bandingin diri ya. Benar. Bukan fokus sih tujuan kita mau apa, tapi lagi-lagi tadi bandingin selalu kiri kanan gitu ya. Apalagi nih ya, kita berada dalam pertengahan 20-an gitu ya Her. Nggak tahu sih, masih udah 20 atas atau 20 bawah nih Her? Gue 30 bawah. 30 bawah. 30 bawah. Oke nih. Jadi apalagi di mid 20-an ini ya, kita itu emang rawan-rawannya dan ya mulai hidup secara mandiri ya. Maksudnya terpisah dari orang tua gitu ya atau saudara. Jadi kita semuanya mandiri abis nih ya. Dan ya pastinya dong timbul nih muncul berbagai masalah hidup ya, baik karir, kehidupan sosial gitu ya, atau bahkan finansial. Satu lagi percintaan. Wah, percintaan lo galau abis ya anaknya. Karena biasanya orang-orang di umur 20 tahunan gitu, 20-23 lah gitu ya, itu udah ngelihatnya itu udah kayak nggak hanya duit aja yang dicari gitu ya, tapi kayak gue pasangan gue gimana sih gitu, teman-teman udah punya kok gue belum. Jadi lo udah punya belum nih? Oke, jadi sebenarnya ya artinya ya quarter life crisis itu semua aspek gitu ya Her ya. Nggak cuma ngomongin kehidupan sosial pertemanan gitu ya. Apalagi sekarang dipengaruhi nih ya kehidupan sosial itu adalah dengan kita melihat story teman-teman kita. Waduh. Itu sih tantangan banget sih emang ngeliatin story ya. Khususnya mungkin nggak story aja kali ya, tapi semua sosial media kali ya Angel ya. Karena kan kalau kita tahu ya, sosmed ini kan sebetulnya bisa jadi dibilang realnya itu ekspektasi dengan realitanya mungkin berbeda gitu ya. Suka nggak relate gitu ya. Suka nggak relate, bener. Jadi mungkin di story dia happy gitu ya, lagi ngerjain sesuatu, projectnya sukses gitu ya. Ternyata di balik itu ada hal yang sebetulnya dia lagi hadapin gitu, atau mungkin dia lagi di dalam fase quarter life crisis tadi. Menurut gue ya, sebagai kita individu atau pribadi gitu ya, menanggapi sosial media itu juga harus bijak sih, Angel, supaya kita nggak terjebak yang kayak lu ceritain tadi, kita ngebanding-bandingin diri kita sendiri dengan orang lain gitu loh. Jadi menurut gue bijak menggunakan sosial media itu penting, dan satu lagi positive thinking sih. Bener-bener parah, gue setuju banget sih sama statement lo. Dan satu lagi sih yang mungkin harus dimiliki nih ya sama mid 20-an gitu ya. Tau gak sih apa? Apa tuh? Sabar. Iya benar, sabar itu penting sih. Bener, dan ya mungkin let it flow aja ya. Kadang kita tuh perlu juga sih buat nggak semua kita pikirin gitu ya, dan kita tuh harus ya tadi balik lagi ngejalanin yang kita sedang jalani gitu ya, untuk terus gitu berusaha yang terbaik yang kita bisa. Betul, just do it juga, dan tentunya juga ya ikhtiar dan doa harus berjalan barengan. Wah, cakep banget. Makanya kayaknya ya di komen-komen nanti banyak nih ya. Nah, ngomongin self love nih Angel, yang kayak lu bilang tadi gitu ya. Menurut gue di kondisi-kondisi seperti ini, kita itu memang harus aware nih terhadap self love, mencintai diri sendiri gitu ya. Karena menurut gue kita itu harus bisa mencintai kelebihan ataupun kekurangan kita nih Jal, supaya kita bisa ngejalanin hidup yang lebih baik juga gitu, dan kita bisa ngelewatin fase quarter life crisis tadi gitu Jal. Dan menurut gue kalau misalnya kita udah bisa self love dengan diri kita sendiri gitu ya, kita jadi lebih gampang bersyukur nggak sih? Bener-bener banget sih Harry. Artinya kita itu stop gitu ya buat bandingin diri dan terus bersyukur gitu ya atas apa yang udah kita miliki gitu ya. Bisa jadi yang kita miliki itu sebenarnya atau staging yang udah kita lewati itu kan sebenarnya
udah dari 50 dari 100 lah bisa Yeah. kan. Ya emang belum sampai sih, masih di perjalanan, tapi dari titik awal kita tuh udah ada loh gitu ya perubahan staging itu yang kadang suka nggak merasa. Yang tadi balik lagi comparing lagi nih ke teman-teman kita seusia kita, mereka udah punya achievement apa, akhirnya tadi timbulnya rasa nggak bersyukur, cemas gitu Betul. ya. Ya artinya ya satu hal sih, self love lah, lo cintailah diri lo lebih dari lo mencintai yang lainnya gitu, apapun itu sih sebenarnya gitu. Betul, betul. Dan balik lagi serahin semua usaha dan ikhtiar tadi yang udah kita lakuin ya ke Tuhan dong, apapun itu sih sebenarnya. Jadi ya tadi rasa cemas, insecure, takut gitu ya, dan nggak pede gitu dalam menjalani hidup tuh ya jadi nggak ada gitu. Karena kita selalu bersyukur, kita selalu merasa cukup gitu ya, karena kata cukup itu sekarang kayaknya udah lumayan jarang gitu ya, karena benar. tadi impact itu gitu ya. Impact karena nggak bersyukur tadi. Bener gitu kan. banget sih Her, jadinya kayak cukup itu penting sih sekarang gitu ya. Bener, Karena kan cukup itu lo bisa cuman rasain di hati lo aja sih. Betul. Ya, impactnya banyak dan ya pastinya kelihatan nih di diri kita gitu nggak sih? Iya betul. Dan gue juga selain apa ya self love gitu ya Angel, rasanya kita juga penting gak sih ngelihat apa sih yang udah gue lakuin selama ini, achievement apa sih yang udah gue hasilin gitu. Dan menurut gue itu bisa jadi motivasi kita Angel. Jadi misalnya kita terpuruk nih sekarang gitu ya, terus kita ngeliat, oh gue kemarin udah berhasil dapat award ini, gue udah berhasil ngerjain tugas ini gitu kan. Jadi ngerefleksiin apa yang udah kita dapetin dan apa yang udah kita jalanin gitu ya Angel, itu juga bisa jadi motivasi kita supaya ya itu tadi bersyukur jadinya. Bener banget, karena perasaan tadi ya sedih seneng tuh kalau lo nggak pernah sedih lo nggak tahu ya rasanya seneng tuh kayak apa gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu semua emosi yang kita punya. Gue setuju banget sih sama statement lo tadi Angel. Jadi ya Her, let it flow aja deh. Kenapa? Karena itu ngebuat pikiran dan badan kita juga jadi lebih santai gitu ya. Dan kita itu nggak terbebani sama sesuatu hal yang nggak ada habisnya gitu Her. Iya bener banget. Dan kita juga harus mencintai diri kita sendiri yang kayak tadi kita bahas ya Angel. Bener, self love. Self love bener banget. Nah gimana nih guys obrolan gue tadi sama Angel. Nah, mudah-mudahan kalian yang lagi menghadapin quarter life crisis ini bisa mendapatkan manfaatnya ya. Nah, untuk kalian yang mungkin punya pengalaman ataupun sedang menghadapi fase quarter life crisis, boleh nih sharing-sharing dengan komen di kolom komentar. Dan semoga untuk kalian yang lagi mengalami fase quarter life crisis ini segera bisa melewati dengan baik ya. Dan tentunya juga semoga di tahun yang baru ini kita semua menjadi lebih baik. Dan tentunya di kedepan banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju banget Ninjel. Nah, kita sebagai kaum milenial dan anak muda harus bisa terus semangat untuk terus bertumbuh dan tentunya juga memberikan manfaat ke banyak orang di sekitar kita nih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Satu Indonesia. Untuk update video-video menarik lainnya. See you! Bye!